Hai, hello, welcome to my YouTube channel, Monica Yuliarti, di mana kamu bisa belajar beberapa hal yang berkaitan dengan komunikasi. Dan di edisi kali ini, aku bakal sharing sesuatu yang berkaitan dengan periklanan, dan kita bakal ngobrolin tentang iklan, komunikasi pemasaran, dan komunikasi pemasaran terpadu atau IMC. Oke? Langsung aja ya. Nah, buat kamu yang belum sempat lihat konten YouTube aku sebelumnya, jangan khawatir karena aku bakal provide satu penjelasan sedikit aja gitu ya. Sekedar kita refresh lagi terkait dengan iklan. Nah, di konten yang sebelumnya aku menjelaskan tentang iklan, teman-teman, dan sebentar, tetangga lewat. Oke, udah nggak apa-apa deh. Dan ada beberapa aspek atau ada beberapa poin yang bisa dijadikan sebagai panduan ya, iklan itu apa. Paling tidak ada 4 poin di sini yang aku rangkumkan buat kamu. Yang pertama adalah iklan itu berbayar. Kemudian yang kedua, iklan itu mengandung pesan, tentu saja. Dan yang ketiga, iklan ini ditujukan untuk khalayak luas. Yang terakhir, iklan ini sifatnya bisa informatif, bisa juga persuasif. Sebenarnya ada beberapa fokus lainnya juga ya, tapi buat aku 4 hal ini yang paling utama. Dan ini bisa jadi rambu-rambu kita nih teman-teman untuk ketika kita bahas tentang iklan. Oke, lanjut ya. Nah, ketika kita bicara tentang komunikasi pemasaran, tentu saja kita harus ngeliat nih definisi pemasaran itu apa. Kamu sering dengar istilah marketing nggak? Nah, marketing itu bahasa Inggrisnya pemasaran, teman-teman. Cuman kadang-kadang dalam pemahaman kita, kalau ditanya, hey, kamu kerja apa sih? Aku tuh marketing. Pernah nggak ngobrol sama temennya seperti itu? Nah, terus ditanya nih, kamu marketing ya, kerjaan kamu apa? Iya, aku datang dari satu rumah ke rumah buat nawarin produk. Well, sebenarnya itu adalah konsep yang keliru, teman-teman. Jadi marketing itu tidak sekedar dia menjualkan barang, tidak sekedar dia mendatangi orang, tidak sekedar dia menawarkan sesuatu. Tetapi menurut The American Marketing Association yang ada di bukunya Belch and Belch tahun 2003, ada beberapa hal yang bisa dilihat kalau kita mau cari tahu definisi marketing. Jadi sebetulnya marketing itu adalah perencanaan dan aplikasi tentang apa nih? Tentang konsep, tentang penetapan harga, and then ada juga promosi dan juga distribusi. Nah, nanti goal akhirnya adalah untuk memunculkan pertukaran yang bisa memberikan kepuasan antara kedua belah pihak. Pihak mana nih? Ya pastinya pihak antara produsen dan juga konsumen. Nah, itu sebetulnya pemasaran tuh seperti itu. Jadi, tidak sekedar kita menjual sesuatu, tapi mulai dari awalnya nih, mulai planningnya, mulai dari pembentukan pesan, mulai dari pengemasan dan sebagainya itu masuk dalam pemasaran atau marketing. Nah, kita lanjut dulu ya. Oke. Setelah tadi kita tahu apa sih sebetulnya pemasaran dalam makna yang sebenarnya gitu ya. Sekarang kita akan lihat komunikasi pemasaran. Nah, definisi komunikasi pemasaran ini juga sebenarnya banyak banget teman-teman ya. Cuman aku ambilkan salah satunya dari Yeshin yang ada di bukunya Kitchen dan The Pelsmaker yang dipublish tahun 2004. Ada beberapa fokus atau ada beberapa poin di sini yang aku underline dengan harapan teman-teman bisa lebih mudah gitu ya memahaminya daripada harus ngafalin definisi ya nggak sih. Jadi kita harus bisa nyari apa sih poin utama dari definisi sebuah konsep daripada kita menghafalkan kata per kata, itu sangat gak efektif. Nah, kita lihat nih, komunikasi pemasaran menurut Yeshin yang ada di bukunya Belch and Belch, dia bilang ini adalah proses di mana pemasar itu mengembangkan stimulus komunikasi yang tepat untuk target audience. Di situ aku underline stimulus komunikasi dan target audience. Kemudian tujuan dari komunikasi pemasaran ini adalah untuk memunculkan tanggapan yang dia inginkan gitu. Jadi dari sini kita bisa tahu bahwa komunikasi pemasaran itu fokus utamanya pertama dia menciptakan atau dia mengembangkan, mengadakan adanya stimulus komunikasi.
Stimulus komunikasi itu apa maksudnya? Stimulus komunikasi ini adalah bentuk-bentuk saluran, bentuk-bentuk pengemasan pesan yang nantinya akan disampaikan kepada target audience gitu ya. Nah, tujuannya tuh apa sih sebenarnya? Tujuannya tentu saja kalau di sini si Yashin bilang tujuannya untuk memunculkan tanggapan yang diinginkan. Jadi, ketika kita mau jualan, kita berharap orang beli produk kita. Nah, si orang yang lihat pesan ini gitu ya, dia benar-benar beli. Atau misalnya tujuan kita adalah untuk biar orang tahu ada produk kita. Nah, berarti tujuan itu akan tercapai ketika orang yang jadi sasaran itu benar-benar sudah aware dengan produk kita gitu. Nah, kemudian wah ketutupan dikit nih. Jadi ini di bahasan ini adalah tentang IMC atau Integrated Marketing Communication. Bahasa Indonesianya adalah komunikasi pemasaran terpadu. Kalau tadi komunikasi pemasaran aja, kalau sekarang ada kata-kata terpadunya. Nah, sebetulnya gampang banget untuk tahu definisi ya. Tapi ini coba aku berikan definisi ilmiah gitu ya dari beberapa sumber yang nanti kita bisa lihat atau kita bisa menyimpulkan sebetulnya inti dari IMC ini apa sih teman-teman. Yang pertama ini adalah definisi IMC dari the American Association of Advertising Agencies atau 4A's. Ini diklaim sebagai definisi IMC yang pertama teman-teman. Jadi kita lihat dulu ya. Seperti biasa, kalau aku jelasin definisi, di sini aku bantu kamu untuk ngasih underline biar kamu bisa tahu poin-poin utama apa yang harus diperhatikan dari sebuah definisi. Nah, di sini dibilang IMC adalah konsep perencanaan komunikasi pemasaran komprehensif. Ingat, di situ ada underline-nya yang mengevaluasi peran strategis dari beragam disiplin komunikasi. Dia pakai istilah a broad communication discipline. Dia menyebutkan disiplin komunikasi ini adalah iklan, respon langsung atau direct response, kemudian ada promosi penjualan, public relations, dan nanti dari beberapa kombinasi disiplin komunikasi itu akan memunculkan kejelasan, akan menimbulkan konsistensi, dan akan menghasilkan dampak komunikasi yang maksimum. Jadi ada beberapa underline di sini, yaitu di perencanaan komunikasi pemasaran komprehensif gitu ya. Ini sangat penting sehingga aku memutuskan ini yang harus kita underline gitu ya. Kemudian ini definisinya 4A's. Ada definisi lain lagi nih teman-teman. Yang ini dari Blackman dari bukunya di tahun 2012. Dia pakai kalimat juga, cuman aku bantuin gitu ya buat bikin pointer-pointer biar lebih mudah. Yang pertama, poinnya adalah interactively engage special individual. Maksudnya, di sini IMC ini secara interaktif dia mengunci gitu ya. Dia istilahnya dia engagement apa sih bahasa Indonesianya? Kadang-kadang suka gitu. Keterikatan gitu ya. Dia mengunci keterikatan secara interaktif dengan kalangan atau kelompok sasaran tertentu yang spesifik. Kemudian poin yang kedua masih dari Blackman, dia ada specific messages. Jadi pesannya spesifik. Pesannya bisa dibilang satu pesan gitu ya, dia spesifik banget nih pesannya. Dan dilanjutkan lagi sama dia, yang bagian ketiga dia bilang through specific media outlets. Jadi dengan peran yang spesifik, tapi penyebarannya dia pakai berbagai media outlets yang juga spesifik. Jadi dia akan menentukan beberapa media outlet. Media outlet ini kalau bahasanya Blackman media outlet, bahasanya yang tadi 4A's tadi adalah communication bidang-bidang komunikasi yang spesifik gitu ya. Ada iklan, ada PR, and then ada direct response, ada sales promotion dan sebagainya. Dan di bagian terakhir Blackman bilang IMC ini tujuannya untuk build a long term relationship. Jadi nggak cuman sekedar bisa menjual barang di suatu waktu aja, tetapi lebih kepada jangka panjang teman-teman. Jadi ada 4 poin kalau menurut
black man. Udah bisa ada bayangan ya kalau dibandingkan dari yang definisi 4A's tadi ya. Nah sekarang satu lagi nih, ada definisi satu lagi yang juga menarik dari Moriarty dan beberapa koleganya di tahun 2012. Dia bilang IMC itu yang utama satu, one voice, one look. Kayaknya ini sama ya dengan message spesifiknya Blackman tadi ya. Kemudian yang kedua, brand presence. Jadi benar dia adalah sesuatu yang dilakukan untuk bisa menunjukkan bahwa brand tertentu itu muncul. Brand tertentu itu ada gitu ya. Kemudian dari brand presence itu akan lari ke long term brand relationship. Mirip sama yang punya tadi ya, Blackman tadi ya, dia juga bilang long term relationship juga. Dan dia juga bilang various marketing communication tools. Jadi ini marketing communication tools itu istilah yang dipakai oleh Moriarty. Isinya sama kayak tadi, ada iklan, PR, direct response, sales promotion, kemudian interactive marketing and so on and so forth. Nah, dari 3 definisi IMC yang barusan sudah aku share ke teman-teman, semoga teman-teman bisa menarik ya esensinya, bisa melihat, bisa mencari tahu sebetulnya apa sih poin dari IMC ini gitu loh. Kenapa sih IMC perlu muncul? Apa nggak cukup marketing communication aja yang muncul? Kenapa harus integrated yang muncul? Nah, dari definisi-definisi ini tadi, semoga teman-teman bisa ada insight ya, bisa ada masukan dan akhirnya bisa memahami konsep IMC ini lebih dalam. Yang terakhir, bicara tentang tools dalam IMC, itu agak ketutupan sama video, nggak apa-apa deh ya. Tools dalam IMC dan istilahnya macam-macam, ada marketing communication tools, ada tadi spesifik media outlets gitu ya, macam-macam. Intinya adalah ini merupakan channel atau saluran yang bisa digunakan untuk kita melakukan IMC. Kalau dari Bells and Bells dia punya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 teman-teman. Yang pertama advertising, iklan, jelas ya. Jadi iklan ini menjadi salah satu tools dan bisa dibilang ini adalah tools yang paling kuat. Bisa dibilang ya, I'm not saying every IMC tapi bisa dibilang. And then yang kedua adalah direct marketing. Direct marketing ini kalau di bahasa Indonesia kan pemasaran secara langsung. Contohnya seperti apa? Jadi dalam direct marketing ini biasanya perusahaan dia langsung berhubungan dengan konsumen. Misalnya teman-teman pernah nggak subscribe newsletter dari brand-brand tertentu misalnya, yang kemudian melalui email perusahaan-perusahaan itu akan memberikan informasi ke teman-teman terkait katalog, terkait informasi tren misalnya, atau juga informasi tips. Nah itu disebut dengan direct marketing. Kemudian ada interaktif atau internet marketing. Ini mostly menggunakan saluran media internet gitu ya. Kemudian yang ketiga sales promotion. Ini adalah promosi penjualan. Misalnya kalau teman-teman sering menemui gitu ya, beli 2 gratis 1, kemudian beli 3 bayar 1, sama aja sebenarnya. Dan beberapa jenis sales promotion yang lain. And then PR atau public relations. Jadi ternyata PR dengan berbagai program di dalamnya ini juga bisa masuk dalam tools IMC teman-teman. Jadi yang terakhir adalah personal selling. Personal selling ini adalah sebuah tools atau sebuah cara di mana seorang representasi dari sebuah brand tertentu langsung menemui calon konsumen. Ini contohnya adalah sales promotion girls ya. Jadi dia langsung ketemu sama orang sehingga akan bisa memunculkan aspek-aspek personal di dalamnya. Gitu. Oke. Ya teman-teman, kayaknya materi kita hari ini cukup dulu. Ini adalah beberapa referensi yang aku pakai. Dan kalau misalnya ada pertanyaan, pengen diskusi, boleh banget drop me an email gitu ya. Terima kasih. Semoga hari ini informasi untuk tentang iklan ini bisa jadi bahan pembelajaran. Dan so sorry kalau ada sesuatu yang gak berkenan ya. Sampai ketemu lagi teman-teman. Selamat belajar selalu. Bye.